猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Sang Ratu memerintah pasukan berkobar untuk menghabisi para praktisi Taishu yang masih tersisa. Di sisi lain, Chen masih terus menggunakan teknik pagoda emasnya untuk menggabungkan bintang-bintang yang ada di tubuhnya. Sampai pada akhirnya, bintang yang tersisa hanya tinggal tersisa 2 saja. Namun, saat penggabungan, ledakan besar pun terjadi, yang mana membuat Chen ingin menghentikannya. Dan scene pun berganti. Pada saat ini, Chen juga mendengar pesan singkat yang datang dari benaknya itu. Dan tanpa harus menebak-nebak, dia sudah tahu bahwa yang membantunya di saat krisis seperti ini tidak ada orang lain yang bisa melakukannya kecuali Sang Ratu. Jangan hentikan kultivasimu, tetaplah berada di sana. Jangan memindahkan fokusmu untuk air mata. Tidak bisakah pikiranmu menjadi lebih tenang? Ini adalah keinginanmu sendiri. Jangan sampai terganggu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menerobos, ucap Sang Ratu. Ketika Xion mencoba untuk melepaskan kultivasinya dan memaksanya untuk membuka matanya, suara Sang Ratu pun akhirnya bergema di benaknya saat itu juga. Dan suara itu secara langsung menjadi obat untuk dirinya. Suasana hati Xion terapung-apung, seakan batu tenggelam ke dalam lautan. Dan ketika mendengar suara Sang Ratu, hatinya langsung tenang, karena sekarang dia tahu bahwa Sang Ratu tidak menggunakan semua kekuatannya. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Kekuatan yang diberikan Dewa Tertinggi tentu dapat membantumu untuk menyelesaikan kultivasi ini. Sebaliknya, untuk kekuatan Dewa Iblis Tianhe, selama jiwamu masih ada di dalam dirinya, pasti ada setengah kehendak untuk hidup kembali. Jadi, jangan pergi dengan mudah, ucap Sang Ratu kembali. Sang Ratu berbicara sebelum pikiran Xion menjadi lebih cemas. Jadi, setelah mendengar ucapannya, Xion pun melanjutkan kultivasinya. Dia kembali mengoperasikan pagoda emas dan memasuki kesadaran spiritual. Kini, kedua bintang di depannya hampir bergabung seutuhnya. Keduanya sudah sangat dekat, yang mana jika Xion bisa menyelesaikan tahap terakhir ini, kedua bintang itu akan digabungkan menjadi satu. Tetapi, bahkan pada saat yang begitu penting ini, Xion masih memiliki sejuta pemikiran untuk Sang Ratu. Karena dengan kekuatan hidupnya yang agung itu, Sang Ratu memperbaiki kerusakan yang ada di tubuh Xion. Kekuatan hidup Sang Ratu memberi Xion perasaan yang sangat tidak nyaman. Dalam situasi ini, Sang Ratu berada di dalam keadaan antara hidup dan mati. Kekuatan hidup yang agung seperti itu mungkin tidak layak disebut untuk Sang Ratu yang sudah pernah jatuh. Apakah kamu akan menggunakan semua kekuatan hidupmu? Tanya Xion. Akan tetapi, Sang Ratu malah tersenyum, meskipun saat ini dia telah merasakan di dalam tubuhnya bahwa ada aura kematian yang kuat yang menyelimutinya. Seperti yang kita tahu bahwa Sang Ratu yang sekarang hanyalah sisa-sisa jiwanya yang didukung dengan energi kehidupan yang masih tersisa. Jadi, untuk membantu Xion saat ini, bisa jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya. Jawab pertanyaanku, ucap Xion yang tidak mendengarkan jawaban dari Sang Ratu. Perasaan ini membuat Xion seperti merasakan hal yang sama kepada api besar dari 5 prajurit. Dia tidak ingin menjadi lebih dari itu, karena hanya untuknya, semua orang itu harus mengorbankan nyawa mereka. Xion tidak mendapatkan sedikit pun ingatan. Segera setelah kekuatan hidup itu menyelimuti tubuhnya, ketegangan dalam kultivasinya langsung berkurang. Tapi keberuntungan ini tidak membuatnya senang, karena dia tidak lagi mendengar suara dari Sang Ratu. Sekarang kamu sangat membosankan.
apakah kamu mengira bahwa kekuatanku tidak sekuat seperti di kehidupan sebelumnya? Dan kamu tidak yakin bahwa kekuatanku masih mendominasi? Ucap sang ratu yang kembali terdengar. Setelah mendapatkan tanggapan dari sang ratu, Xiaoyan pun langsung meneguhkan hatinya dan kembali memfokuskan pikirannya kepada 2 bintang yang ada di lautan bintangnya. Waktunya sudah tiba. Tahap terakhir ini akan menjadi penentuan, ucap sang ratu. Suara sang ratu menjadi pendorong terakhir bagi Xiaoyan di sepanjang terobosannya kali ini, yang mana pada akhirnya kedua bintang itu bergabung menjadi satu. Ini adalah keberhasilan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Pada saat ini, Xiaoyan sedang berkultivasi, mengeluarkan aura yang sangat kuat dan mendominasi yang melonjak pada tubuhnya. Itu bukanlah energi dahsyat yang sama dengan keabadian, malah sebaliknya, itu adalah aura yang mendominasi seolah-olah kali ini Xiaoyan adalah sang raja yang berada di puncak dunia. Aura ini hampir seketika bisa membuat kultivator keabadian di sekitar merasakannya. Dan tatapan mereka semua yang mengikuti arah dari aura itu menunjukkan kekaguman. Tatapan kagum dari mereka ini tertuju pada sosok Xiaoyan yang sedang berkultivasi. Dan di antara banyak orang yang terkejut itu, ada Avatar Juicy yang sedang berdiri di atas binatang terbangnya. Dari awal hingga akhir, tatapan Juicy tetap tertuju pada tubuh Xiaoyan. Saat ini, dia hanya ingin menghilangkan keraguan di dalam hatinya tentang apa hubungannya dengan Xiaoyan dan kenapa Xiaoyan bisa lebih kuat darinya. Apakah dia akan melakukan terobosan lagi? Gumam Juicy. Sebenarnya, dia ingin melihat Xiaoyan lebih dekat lagi, tetapi ada sang ratu yang selalu di sampingnya. Jadi, dia tidak berani untuk mengganggu Xiaoyan dan tentu saja dia tidak pernah memikirkan untuk tetap mendekat. Juicy ingin menjadi kultivator yang tak terkalahkan, namun dia tidak yakin tentang hubungannya dengan Xiaoyan, terlepas dari perasaan akrab yang selalu muncul di hatinya yang saling memikirkan satu sama lain, dan tidak ada yang benar-benar memilikinya. Namun, itu berubah menjadi kebencian yang mendalam di dalam hatinya. Xin pun berpindah ke Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Kini ada aura yang datang dari tubuhnya, yang mana ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh kultivator keabadian. Jika energi itu seperti yang dibayangkan oleh Xiaoyan, dia akan memiliki kemampuan yang sama untuk memadukan tubuh avatarnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Lalu, aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan sekarang itu adalah aura dari tubuh yang sebenarnya. Tidak akan ada aura keabadian dalam kultivasi ini, karena Xiaoyan juga masih berada di ranah dewa. Tapi, ranah dewa ini adalah tahap paling kuat di antara para dewa lainnya. Di antara banyaknya dewa di dunia, dewa pertempuran ranah legendaris itu pasti telah terdengar dari kelompok organisasi yang bernama Kitab Suci. Tetapi, hanya ada sedikit pemahaman tentang kultivasi mereka. Semua orang telah mencoba menjelajahi ranah misterius ini selama berabad-abad. Tetapi, setelah menghabiskan waktu selama ribuan tahun lamanya, mereka masih mendapatkan hasil yang sia-sia. Itu karena kultivasi ranah leluhur itu telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Pada akhirnya, kelompok itu pun tidak yakin apakah ranah leluhur itu benar-benar ada atau tidak. Bagaimanapun juga, untuk Xiaoyan, jika tidak ada sang ratu di sampingnya, dia tidak akan tahu bahwa ada ranah yang paling kuat di antara para dewa. Bahkan, jika dia tidak melihatnya secara langsung dengan matanya sendiri, Xiaoyan tidak percaya bahwa ranah legendaris itu bisa diterobos. Pada saat ini, wajah-wajah yang muncul di dalam ingatan Xiaoyan terlihat sangat familiar. Ada ayahnya yang berasal dari benua Daoqi dan semua wajah yang telah ia lihat sebelumnya. Semua diubah satu persatu. Aku hanya berharap bisa menguatkan diri dan mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat ini. Tapi semua kenangan ini terus bermunculan di dalam benakku, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Namun, sebelum semua ingatan ini muncul, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Dan dia telah jatuh ke dalam ingatan semua orang dari tim Peerless berkali-kali. Tetapi, pada saat ini, tatapan Xiaoyan sangat tegas. Dan tampaknya, dia tidak membutuhkan ingatan apapun lagi. Lalu, ketika Xiaoyan membuka matanya, aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa merasakan seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Xiaoyan hanya bisa merasakan adanya energi dewa yang tak ada habisnya, yang terkandung dalam satu-satunya bintang di tubuhnya.
Bahkan, latar belakang energi di ruang 40 miliar sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan perasaan mengerikan ini. Dan perasaan kuat ini belum pernah dirasakan Xiaoyan sebelumnya. Pada saat Xiaoyan membuka matanya, dia langsung melihat ke sekeliling, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dan setelah melihat-lihat selama beberapa waktu, Xiaoyan tiba-tiba berdiri karena dia menyadari bahwa tidak melihat sosok sang ratu. "Yuan Er, di mana kamu?" ucap Xiaoyan sambil berteriak. Xiaoyan tidak peduli dengan pandangan sekelilingnya karena pertempuran sebelumnya dan pada saat ini semua orang berada jauh dari Xiaoyan. Hampir tidak ada yang bisa mendengar kata-kata Xiaoyan. Lalu, ketika mengikuti suara Xiaoyan, daerah sekitarnya benar-benar sunyi dan Xiaoyan juga tidak bisa merasakan keberadaan dari sang ratu. Tentu saja, ini bukan berarti sang ratu telah pergi. Lagi pula, sang ratu memang bisa datang dan pergi tanpa jejak, seperti sebelumnya. Dan bukan sekali, Xiaoyan tidak dapat mendeteksi di mana sosok sang ratu berada. Bahkan, jika sang ratu selalu ada di sisinya, dia tetap bisa menghilang tanpa jejak. Dan ketika Xiaoyan hendak merobek tenggorokannya untuk berteriak dengan keras lagi, sebelum dia selesai berteriak, kepala Xiaoyan pun tiba-tiba dipukul dengan kuat. Dan hal ini membuatnya terhuyung-huyung hingga merasakan kesakitan. Kenapa kamu benar-benar menganggap dirimu peduli pada semua makhluk hidup? Atau apakah kamu memang senang memanggilku dengan namaku? Ucap sang ratu. Xiaoyan pun hanya menyentuh bagian belakang kepalanya sambil menyeringai. Di belakang Xiaoyan, sosok sang ratu tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dan sosoknya menatap tanpa rasa ingin tahu. Tentu saja, ketika melihat sosok sang ratu muncul kembali, Xiaoyan tidak marah. Dia malah menepuk bagian belakang kepalanya karena malu. Dan segera senyuman muncul di wajahnya. Aku senang kalau kamu baik-baik saja, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Kemudian, sang ratu pun menatap Xiaoyan dengan anggun, dan pupil matanya langsung melembut. Lalu, sang ratu menutupi mulutnya dan tersenyum juga. Namun, ketika Xiaoyan menatap mata sang ratu yang menawan, Xiaoyan merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan dia bahkan segera mendapatkan firasat buruk. Tapi, karena sosok sang ratu terus-menerus mendekatinya, Xiaoyan tanpa sadar mundur 2 langkah dan seperti tidak ingin didekati. Sepertinya kamu sudah jatuh cinta kepadaku, ucap sang ratu sambil memandangi Xiaoyan dan berkata dengan serius. Xiaoyan juga tidak mengangkat bahunya kali ini. Dia hanya mengangkat dagunya sedikit dan mengangguk. Aku sangat yakin bahwa tidak ada pria yang tidak akan menyukai kecantikan seindah dirimu. Aku akui bahwa kamu memang menarik bagiku, tetapi aku tidak berpikir kamu akan menjadi istriku, ucap Xiaoyan sambil memandang sang ratu dengan sangat serius. Segera, sosok sang ratu pun mendesah ringin ketika dia mendengarkan kata-kata itu dan menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah. Di mata Xiaoyan, mata indah ini sangat mengagumkan, tapi di mata orang lain itu sangat aneh. Setelah itu, sang ratu melambaikan lengan bajunya dan penghalang emas pun muncul di sekeliling. Sehingga hanya mereka berdua yang kini bisa saling mengutarakan perasaan masing-masing tanpa ada yang bisa melihat ataupun mendengar. Memang benar. Sekarang aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta kepadamu. Tapi sekarang aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Bisakah kamu menunggu sedikit lebih lama? Aku juga punya harga diri, ucap sang ratu. Yuan Er, tunggu, dengarkan aku. Bukankah Zuzang mengatakan bahwa kamu tidak bisa memaksaku? Dia sudah mati. Apakah kamu masih percaya pada omong kosong? Bisakah kamu membiarkanku pergi? Aku tidak suka perasaan seperti ini. Tapi aku memang cukup menyukai bila kamu melakukannya. Lalu, jika kamu semakin keras memanggil namaku, aku akan semakin bersemangat, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Pada saat ini, di luar bola emas, pasukan yang berkobar sudah menjadi kerumunan besar bersama dengan orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Semuanya jelas sedang menatap bola emas tersebut dengan pandangan yang serius. Semua orang ini juga terlihat sangat tegang, dan pada saat yang sama, mereka menghela napas panjang karena menyesal. Tampaknya, sang ratu akan memberinya banyak imbalan. Semua orang ini merasa bahwa akan ada sesuatu yang serius. Jadi, sementara sang ratu dan Xiaoyan sedang melakukan hal yang sangat nikmat,
dan Xiang segera mengirimkan orang untuk mengelilingi bola emas untuk menghindari musuh yang mendekat dan lolos dari pengepungan ini. Entah sudah berapa lama waktu yang berlalu, Xiaoyan saat ini tidak memiliki ekspresi apapun dan dia hanya berbaring telanjang di punggung berbulu kelinci Bingyun. Matanya tampak kosong dan Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang dirinya pikirkan. Lalu, di sampingnya ada sosok sang ratu dengan kulitnya yang telanjang berwarna kemerahan secerah buah persik yang baru saja dipetik. Dapat dilihat bahwa mereka sepertinya sudah melakukan hubungan yang enak-enakan dengan kelinci Bingyun sebagai saksinya. Meskipun kamu adalah reinkarnasi, dalam hal ini dia di kehidupan sebelumnya tidak sehebat dirimu. Memang tidak mudah memiliki banyak istri, ucap sang ratu. Xiaoyan pun langsung terdiam untuk waktu yang lama, dan dia tidak pernah merasa bersalah sebelumnya. Entah dia kesal atau merasa bersalah dengan hal berat. Jika dia menutup matanya, Xiaoyan bahkan berpikir bahwa orang yang berbaring di sebelahnya sambil telanjang ini adalah Cailin. Akan tetapi, sosok saat ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Xiaoyan, dan hati Xiaoyan pun tiba-tiba merasa dingin. Untungnya, Cailin sangat kuat di ranjang, dan itu benar-benar tidak terbayangkan. Jika saja Cailin memiliki kekuatan untuk mengungguli Xiaoyan dalam hal pertempuran, pemandangannya mungkin hampir sama seperti sekarang. Xiaoyan ingin menangis, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, jadi dia hanya bisa tunduk menuruti semua keinginan sang ratu. Lalu, Xiaoyan pun mulai merapikan pakaiannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun pada detik berikutnya, sang ratu dengan cepat menatap sosok Xiaoyan dan bertanya dengan lembut. Tampaknya, ia sangat berharap bahwa sesuatu akan terjadi. Aku yakin, kamu sudah tahu sesuatu tentang dunia Taisu, ucap sang ratu. Setelah mendengar suara sang ratu, Xiaoyan yang tidak memiliki cinta dalam hidupnya perlahan mengangkat kepalanya. Lalu, dia memandang sang ratu dengan serius dan menatap sosoknya sambil menganggukkan kepalanya. Aku sudah menggunakan pencarian jiwa pada pemimpin mereka, dan aku menemukan bahwa dunia Taisu sudah mulai menginvasi dunia Senshi, ucap Xiaoyan sambil menundukkan kepalanya. Oh, ternyata mereka menyerang lebih awal dari perkiraanku, gumam sang ratu. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, dia juga sangat terkejut dengan informasi itu. Ini karena invasi dunia Taisu menjadi lebih awal dari apa yang diprediksi oleh sang ratu sebelumnya. Menurut beberapa informasi yang didapatkan tentang dunia Senshi, seharusnya masih ada 1000 tahun sebelum mereka memulai penyerangan. Namun, melalui informasi yang aku peroleh dari pemimpin mereka, dunia Taisu sudah mulai menginvasi dunia Senshi, dan mereka memulai penyerangan melalui lautan kehampaan yang menjadi tempat kelahiranku, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, ketika Xiaoyan berbicara, matanya langsung berubah menjadi serius, yang bahkan dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi dengan benua Doqi dan benua Dou di saat ini. Kenapa Xiaoyan khawatir? Itu karena dengan kekuatan tempur yang ada di kehampaan Sihai, tidak mungkin mereka akan bisa menahan invasi dari dunia Taisu. Belum lagi, menurut kekuatan dunia Taisu yang sudah Xiaoyan temukan kali ini, kemungkinan kekuatan mereka akan cukup untuk menghancurkan seluruh kehampaan Laut Barat tanpa perlawanan sedikit pun. Tidak heran, barusan kamu menjadi terburu-buru untuk menerobos dewa pertempuran ranah leluhur, ucap sang ratu. Tampaknya, sang ratu bisa merasakan ketidaktenangan di hati Xiaoyan saat kultivasinya. Tapi, kali ini masih tidak ada banyak keseriusan yang tergambar dari mata sang ratu. Jadi, apa yang bisa kulakukan dengan ranah leluhur ini? Aku bahkan tidak pernah mencapai kaisar keabadian. Pertarungan selanjutnya pasti akan lebih tragis lagi. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak mungkin bisa mengubah situasi pertempuran, ucap Xiaoyan dengan senyum masam di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Membeli gula pasir disimpan di tempayan. Tingkatkan kultivasi biar banyak istri seperti Xiaoyan.
天，从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。